Ketika Rasulullah melihat kita, beliau mengambil kita dan meminumkan kita dari tangannya yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan sahabat media sekalian. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini. Terima kasih. Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an secara umum. Dalam ayat Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa dzakkirhum bi ayyamillah ila akhir ayat. Wa dzakkirhum, dan ingatkanlah mereka orang-orang beriman, bi ayyamillah, dengan hari-hari Allah. Para ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan hari-hari Allah adalah hari-hari bersejarah dalam Islam, terutama peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka terus terang bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, di malam hari ini kita tampak terasa sedang panen raya. Artinya agar nega pahala tolong ke sini. Selain kita memberikan makanan berupa songkok telur, engkau tolong pahala makai ke peseting. Karena itu mereka ingat ceramah agama. Kesangaman ini mereka ingat ceramah agama pahala itu. Malah itu pahala tolong di peseting. Dalam riwayat Imam Ibnu Majah dengan sanad yang hasan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya abada, la anta tuwa fata'allama baba min al-'ilm, umila bihi aw lam ya'mal bi, khairun laka min an tusalli alf raka'ah." Hai abada, kepergianmu mempelajari satu bab dari ilmu, umila bihi aw lam yu'mal bi, baik ilmu itu yang kita dengarkan, yang kita pelajari, diamalkan atau tidak. Artinya mereka ini mendecek-decek ke sini. Tulen tamalkan ini alhamdulillah nilai bonus terlolongan. Dia tak amalkan itu ketik malolongan pahala. Napanya tuh aku untuk pengajian ajak untuk panati. Akhirnya kalau ngaku dia lo macet sudah. Jangan seperti itu. Karena kenapa? Kalau kita duduk di setiap ceramah agama, kita dengarkan baik-baik, diamalkan atau tidak, tetap kita lolong pahala, tetap kita mendapatkan pahala. Ada pahalanya bapak-bapak, ibu-ibu. Makanya Nabi tak khairul laka min an tusalli alf raka'ah, lebih mendecengi, lebih mekanjai daripada masang pada sunnah isi 10 rakaat. Terbayangkan itu dan minta mereka ini ceramah kurang lebih setengah jam, tapi pahalanya terlolongi lebih melebihi, lebih mekanjai daripada masang pada sunnah isi 10 rakaat. Cenyaga pahala lo punya, tapi perlu keirisan. Itu setan yang macam pintar. Setan itu tidak ingin kita mendapat pahala yang besar, sehingga setan akan senantiasa menggoda kita apapun caranya. Biasanya menjadi tuyul, uka-uka, apa pun. Tapi dalam majelis seperti ini tidak mungkin setan berubah jadi tuyul, uka-uka, atau pondok. Tapi biasanya setan itu berubah jadi apa? Handphone. Nah, hati-hati ini. Nah, tengah ini ceramah, enggak tahu sini, asik-asik ini mau foto, selfie. Akhirnya dia yang kelingan mendecik-decik ceramah. Dia tersetinggi logik itu. Dia itu talolong pahala si 10 rakaat sholat sunnah. Teman-teman pun melebihi, dan dia suruh melebihi rasa seadanya Allah Ta'ala. Jadi seorang ulama besar yang sekarang alhamdulillah beliau masih hidup, yang bernama Habib Umar bin Khattab, beliau mengatakan, "Ma baqaina fi hadzal ihtifal illa biqasdain." Tidak ada yang kami inginkan di dalam merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
kecuali menginginkan dua perkara saja. Yang pertama, ridho Allah, ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, supaya kami dan anda kita semua di sini bisa dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga. Mungkin kalau kita berpikir bagaimana caranya saya bisa berkumpul dengan Rasulullah di dalam syurga. Karena kalau kita melihat amal dan amal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat jauh bedanya. Kalau kata perumpamaan bagaikan bumi dan langit, sangat jauh. Aku tandalkan ni amalan tak melo si kawan Nabi tak kilalannya surga mustahil bisa terjadi. Karena kenapa? Amal dan amal Rasulullah jauh berbeda. Coba kita berpikir, itu Rasulullah kalau berkurban. Dalam riwayat Sahihah, riwayat Imam Tirmidzi, pernah Rasulullah berkurban satu kali itu sebanyak 100 ekor unta. Kita memang korban ini. Aku maku kue berwaktu kena sendiri kiaman. Saga lima unta sedikit. Ternyata kalau diuangkan di Indonesia kurang lebih 35 juta. Artinya Nabi tak satu kali berkurban, itu beliau berkurban habis uangnya sampai 13,5. Satu kali berkurban. Tapi ini maklum kue, maklum bagi dalam nasi tahu ngisi di bende. Namun rumah kata saya sedih, mana nak kita tak pusing di juta tapi beraku atau tujuh. Kalau kita berpikir itu Nabi tak aku makam lagi. Masa pada tahajud bapak-bapak ibu-ibu. Dalam riwayat Sahihah itu Nabi tak aku masa pada tahajud 2 rakaat awal 5 juz lebih neraka. 2 rakaat. Ini alhamdulillah kau ke lalan nasi minggu si benih mau tempat tahajud itu sudah termasuk makanjak itu. Kebanyakan lagi tidak tahajud. Maka kalau kita mengandalkan amal kita bisa bersama Rasulullah, mustahil sekali. Masih sakit. Tapi perlu irisan bapak-bapak ibu-ibu. Ada satu amalan yang kalau ini ada dalam hati kita, insya Allah kita akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga. Apa itu? Kalau dalam bahasa Arab mahabbah, cinta. Kalau dalam hati tak ada cinta kepada Rasulullah, hakikat cinta yang sesungguhnya, maka kecintaan ini akan membawa kita nanti masuk ke dalam syurga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Anas bin Malik bercerita anna rajulan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Engkau di bulani jauh keseruntuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sa'alahu an-sa'ah, makutani fasuruna Allah Ta'ala ma'alibina kiamat ini, kapankah terjadi hari kiamat? Maka Rasulullah bersabda, ma'adatta laha, apa yang engkau persiapkan untuk menyambut hari kiamat? Maka seorang Arab Badui tadi mengatakan, la syai'a illa anni uhibbullaha wa rasulah. Tidak ada yang saya andalkan dari amalku kecuali saya sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya. Apa yang Rasulullah sabdakan? Anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Anas bin Malik dalam riwayat Imam Bukhari, beliau mengatakan, inni uhibbu Rasulullah wa Abu Bakr wa Umar. Sesungguhnya saya Anas bin Malik sangat cinta kepada Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Wa arju an akuna ma'ahum fi hubbi iyyahum. Dan saya sangat berharap saya dikumpulkan bersama Rasulullah, Abu Bakar dan Umar disebabkan cintaku kepada mereka. Wa in a'mal bimithli a'malihim, meskipun amalanku tidak sama dengan amal mereka. Terbayangkan Anas bin Malik Nabawi. Kalau kita pikirkan dalam sejarah itu,
Umur Anas bin Malik 125 tahun. Cucunya yang dikubur sendiri lebih 100. Apona nabawan dikubur sendiri lebih 100 dikubur apona. Saking tuanya Anas bin Malik. Dan beliau tidak pernah pikun, makanya ke sana perengaran. Cuma terkadang matanya kabur. Dalam kitab Dalilul Falihin itu Anas bin Malik disebutkan menghafal petasepuh hadis lebih 4.200 sekian. Itu hafalan Anas bin Malik, seorang sahabat yang nomor 2 banyak menghafal dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi meskipun beliau amalnya bagus, alim, banyak hafalan hadisnya, tapi yang beliau andalkan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka usahakan yang kasih hadir di iwannya, tanamkan kecintaan yang tinggi kepada Rasulullah. Bahkan dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min waladi wa walidi wan nasi ajma'in." Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sebelum mencintai aku, kata Rasulullah, melebihi cintanya kepada anaknya sendiri, orang tuanya sendiri, bahkan seluruh manusia. Berarti aku ia ini apabila ada mobil anak tak melebihi cinta tak kepada Rasulullah, dia bersyukur kepada Allah. Seandainya pada malam hari ini cinta tak kepada orang tua mengalahkan cinta kita kepada Rasulullah, maka cinta kita apa? Iman kita ini belum lagi sempurna. Dia bersyukur. Sekarang yang menjadi pertanyaan, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita mencintainya melebihi cinta kita kepada anak sendiri, kepada orang tua sendiri, bahkan seluruh manusia? Ada jawabannya. Nasabah berkata, jawabannya adalah karena Rasulullah itu sangat cinta kepada kita, melebihi cinta kita kepada anak kita, melebihi cinta kita kepada orang tua kita, bahkan melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri. Saya ulangi, kenapa Nabi Muhammad SAW menyuruh kita untuk mencintainya melebihi cinta kita kepada anak kita, kepada orang tua kita sendiri? Kenapa? Jawabannya karena Rasulullah mencintai kita, melebihi cinta kita kepada anak kita, melebihi cinta kita kepada orang tua kita, bahkan melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri. Kok bisa? Saya berikan kita contoh dalil di dalam ayat Al-Quran. Silahkan nanti kita buka dalam Quran surat Abasa ayat 33 sampai 37. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa idza ja'atis sakhah yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi fa idza ja'atis sakhah." Ketika ditiupkan tiupan sangkakala yang kedua, artinya ketika pada mahsyar, hari pembangkitan. Hari pembangkitan ini dalam riwayat sahihah itu matahari jaraknya sekitar 1 mil. Riwayat Imam Bukhari. 1 mil itu bapak-bapak ibu-ibu 1 kilo aroma meter. Antara ulun tak sekitar sah. Kalau sekarang ini matahari ribuan mil, maka hilang. Tapi di pada mahsyar nanti matahari 1 mil saja dari kepala kamu. Dan ketika itu semua orang telanjang bulat. Dalam riwayat Imam Bukhari juga. Sampai Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau begitu di hari itu kami akan malu." Nah setelah mati, kita orang melihat kita telanjang bulat. Apa yang Rasulullah sabdakan? "Ya Aisyah, al-amrul a'zam." Ketika itu tidak ada terpikir di benak seseorang untuk melihat orang lain. Hilang itu.
Karena kenapa? Karena kejadian mahsyar ini dahsyat sekali. Bayangkan orang yang mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai yaumil kiamah semuanya berkumpul di sana. Sehingga ketika itu karena dahsyatnya pada mahsyar, maka Allah Ta'ala firmankan, yauma yafirrul mar'u min akhihi. Di pada mahsyar nanti di hari pembangkitan, seorang lelaki apabila dia bertemu dengan saudara lelakinya, maka dia akan lari dengan seruntuh. Artinya hilang kasih sayang seorang saudara kepada saudaranya yang lain. Wa ummihi wa abi siruntui tomatuan nama kundraye tomatuan na buradewe lari masih ada nelo siruntu. Artinya apa? Di padang mahsyar kasih sayang seorang anak kepada ibunya, kasih sayang seorang anak kepada bapaknya telah hilang. Wa sahibatihi wa bani siruntu kisipeniana na kutila takilinu. Nampak dia siruntu, nampak dia lari di dia siruntu. Ketemu dengan anaknya yang begitu dia sayang, baru dilihat langsung lari, tidak mau ketemu. Karena kenapa? Ketika itu semuanya orang takut, saling menuntut Allah, karena sang anakku, bineku, tobat-tobat. Setiap orang ketika itu likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap orang memikirkan keadaannya masing-masing. Bagaimana keadaan saya? Selamat muka atau tidak? Ini yang dipikirkan oleh setiap orang sehingga kasih sayang ketika itu hilang. Terbayangkan ketika kasih sayang seorang ayah kepada anaknya hilang, ketika kasih sayang seorang suami kepada istrinya hilang, ketika kasih sayang seorang anak kepada orang tuanya hilang. Tetapi ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan rasa kasih sayangnya kepada kita. Bicara Nabi tangi kasih sayangnya kepada kita, kecintaannya kepada kita. Ketika orang dalam keadaan galau, maka Rasulullah bersujud di hadapan Allah Ta'ala dengan sujud yang begitu lama. Maka Allah Ta'ala berfirman, ya Muhammad sal tu'to, Muhammad arillahu walekto. Apapun yang engkau minta saya berikan ya Muhammad. Apa yang diminta Rasulullah? Ketika itu Rasulullah meminta telaga al-Haud. Rasulullah meminta telaga Al-Kautsar. Ketika itu Rasulullah mencari kita satu persatu. Artinya ada nasabah kita minta sini nasabah ke sini. Lalu ketika itu langsung diambil itu airnya, kemudian diminumkan kita, maka kita pun tidak pernah merasakan dahaga sampai selanjutnya. Dengarkan mendekati gara-gara yinungi rawai naleki kita. Dan ketika itu Rasulullah tidak membedakan kita. Ketika Rasulullah melihat kita, beliau mengambil kita dan meminumkan kita dari tangannya yang mulia. Menjadi timbul pertanyaan, dari mana Rasulullah mengenal saya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenal kita dari bekas air wudhu. Kalau rajin sholat, rajin masang padang, bisa kita minta ke akhirat masuk. Nah, siapa kita sini-sini tidak dia bedakan kita. Orang kaya, orang miskin. Yang penting kita ke umatnya ke sini, siapa kita sini-sini. Ketika itu semua orang tua, orang yang menyayangi kita di dunia sudah hilang kasih sayangnya. Tapi Rasulullah tidak hilang. Luar biasanya cintanya Rasulullah kepada kita. Bahkan dalam satu riwayat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan sahabat media sekalian. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini. Terima kasih.